Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat iman, kesehatan, dan berbagai karunia yang tidak dapat dihitung. Semoga kita kelak mendapatkan tempat di sisinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang benar. Dan kita telah ditunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Semoga di hari nanti mendapatkan syafaatnya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Hikmah Kisah Nabi Musa Berguru kepada Nabi Khidir. Kajian ini bersumber dari buku ini yang berjudul Hadis Implikasi Edukatif Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, karya Anita Fauziah dan Ahmad Samsur Rizal, volume 6 nomor 1 Mei 2019, halaman 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Sesungguhnya Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu ia bertanya kepada mereka, siapakah yang paling alim, yang paling berilmu? Tiada seorang pun yang menjawab. Dan Musa berkata, akulah orang yang paling alim. Maka Allah menegurnya, karena ia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Allah menurunkan wahyu kepadanya. Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya 2 lautan. Dia lebih alim dari kamu. Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah cara saya dapat bersua dengannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bawalah besertamu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam kembu, wadah ikan. Manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka dia di tempat tersebut. Musa membawa ikan, lalu memasukkannya ke dalam kembu, dan ia berangkat ditemani oleh Yusna ibn Nun, yaitu muridnya. Ketika kedua sampai di sebuah batu besar, maka keduanya merebahkan diri, beristirahat dan tertidur. Ikan yang berada dalam kembu itu bergerak, hidup, lalu keluar dari kembu dan melompat ke laut. Ikan mengambil jalannya di laut dengan membentuk terowongan. Allah menahan aliran air tersebut terhadap ikan itu, sehingga jalan yang dilaluinya seperti liang. Ketika Musa terbangun, muridnya lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu. Bahkan keduanya terus melanjutkan perjalanan untuk mengenapkan masa 2 hari 2 malamnya. Pada keesokan harinya, Musa bertanya kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Muridnya berkata, seperti yang disitir oleh firman-Nya, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu diambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Bekas jalan yang dilalui ikan itu membentuk liang, sehingga membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menelusuri jalan semula hingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Musa bersua dengan seorang laki-laki yang berpakaian lengkap dan putih. Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu
yakni Nabi Khidir, menjawab, "Di manakah ada salam kesejahteraan di bumimu ini?" Musa berkata, "Sayalah Musa." Dan Musa berkata lagi, "Saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu." Dia Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." "Hai Musa, sungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya tidak mengetahuinya." Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati saya sebagai seorang yang sabar, dan saya tidak akan mentangmu dalam suatu urusan pun." Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai, dan keduanya menjumpai perahu. Maka keduanya meminta kepada pemilik perahu itu agar berdua dibolehkan menaiki perahu itu. Para pemilik perahu itu mengenal Nabi Khidir, maka mereka mengangkut keduanya tanpa bayar. Ketika keduanya telah di dalam perahu itu, Musa merasa terkejut karena tiba-tiba Nabi Khidir memecahkan sebuah papan perahu itu dengan kapak. Musa berkata, "Mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, lalu kamu dengan sengaja merusak perahu mereka dengan melubanginya, agar para penumpang perahu itu tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari." Dia Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Keduanya turun dari perahu itu. Ketika keduanya sedang berjalan di pantai, tiba-tiba Nabi Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain dengan sejumlah anak lainnya. Dengan serta-merta memegang kepala anak dan mencabut dengan tangannya sehingga anak itu mati. Musa berkata kepadanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir berkata lagi, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku?" Teguran kali ini lebih keras dari teguran pertama. Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, meminta dijamu kepada negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu dinding yang hampir roboh. Maksudnya adalah dinding yang miring. Maka Nabi Khidir mengisyaratkan dengan tangannya, dan Nabi Khidir menegakkan dinding rumah itu. Musa berkata, "Mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi kami makanan, dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu mereka." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan di antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Bahwa Nabi Khidir melubangi perahu karena di hadapan mereka adalah seorang raja yang zalim, yang merampas setiap bahtera. Dan perahu itu milik orang miskin yang sehari-harinya bekerja menggunakan perahu tersebut. Maka jika merampas perahu itu terjadi, ia akan kehilangan mata pencariannya. Dan apabila perahu itu dirusak, ia masih dapat memperbaikinya dan menggunakan kembali seperti sedia kala. Adapun anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir karena kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya ikut kepada kesesatan dan kekafiran. Maksud dari Nabi Khidir supaya Tuhan menghentikan anak lain bagi mereka yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih mendalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak orang yatim di negeri itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh,
Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Dan tidaklah aku melakukan menurut kemauanku sendiri. Demikian itu yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak akan sabar terhadapnya. Terdapat nilai-nilai yang dapat diambil, yaitu adalah pembinaan akhlak. Dan yang kedua adalah sabar, bijaksana, ikhlas, mengenal kompetensi, berpengetahuan luas, penguasaan materi, dan baik, pemaaf, dan tegas. Dan yang ketiga adalah diantaranya sabar, patuh, mempunyai tekad yang kuat, sopan, rendah diri terhadap guru. Baik, sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.